Mbak, apa yang biasanya memotivasi anak dalam belajar? Baik, hal-hal yang memotivasi anak dalam hal belajar yaitu yang pertama, hal-hal yang menarik atau yang disukain atau sesuatu yang baru ataupun ketika mereka mendapatkan tantangan. Terus lingkungan tempat ia berada, apakah anak merasa nyaman, aman, terus orang sekitar itu mendukung, memberikan support sesuai yang dibutuhkan. Contoh perilaku figur yang lekat dengan anak sebagai penguat perilaku anak. Seperti adik melihat kakak yang sedang mengerjakan tugas dari sekolah. Orang tua meminta si kakak untuk segera menyelesaikannya dengan alasan kalau ditunda membuat si kakak kepikiran sama tugasnya dan tugasnya menjadi tidak selesai tepat waktu. Jadi si adik belajar kepada kejadian dari si kakak tersebut bahwa ketika ada kerjaan yang sedang dikerjakan sebaiknya segera dikerjakan, jangan ditunda. Lalu lokasi jarak tempat tinggal dengan sekolah, apakah itu terlalu jauh atau cukup dekat? Lalu kelelahan karena banyak tugas yang banyak dan juga karena teman yang sefrekuensi. Kemudian yang terakhir itu adalah motif. Apakah anak ini ingin menjadi juara, ingin mengejar beasiswa, makanya dia memotivasi diri untuk semangat belajar. Bagaimana cara orang tua memotivasi anak supaya mau belajar, Mbak? Baik, cara orang tua memotivasi anak adalah menjadi contoh perilaku bagi si anak. Children see, children do. Pahami dunianya dengan membuka komunikasi yang terbuka. Stop memberikan sindiran, omelan, dan membandingkan. Ajak anak belajar dengan cara menyenangkan. Bebaskan anak untuk memilih aktivitas yang disukai. Lalu berikan tantangan secukupnya, sewajarnya, dan sesuaikan dengan kemampuannya. Lalu kita sebagai orang tua evaluasi. Kemudian puji dan hargai setiap proses yang telah atau sedang dilalui dan dilakukan anak. Bukan kita sebagai orang tua fokus pada hasil, nilai, atau prestasi anak terlebih dahulu. Apa saja masalah belajar yang biasanya terjadi pada anak, Mbak? Biasanya ada beberapa jenis atau masalah belajar pada anak. Yang pertama itu adalah diskalkulia. Diskalkulia itu apa sih? Diskalkulia adalah ketidakmampuan belajar dalam berhitung dan memahami konsep matematika dalam beberapa proses tahapan tingkatan. Misalnya anak berusia balita, toddler, preschool, itu biasanya sulit nih belajar tentang berhitung, menghafal angka-angka, mengingat urutan angka, mengasosiasikan angka kata dengan angka yang tertulis. Contohnya 5, angka 5 sama tulisan 5. Kemudian salah dalam perhitungan ketika kita belanja, itu memberi dan menerima uang saat belanja. Kemudian memahami konsep tentang kecepatan, jarak, arah. Semakin dewasa, akan mengalami kesulitan dalam memecahkan perhitungan yang sederhana hingga yang rumit. Yang kedua adalah disleksia, yaitu disleksia adalah gangguan pemrosesan bahasa yang memengaruhi penulisan, membaca, dan pemahaman bacaan. Sulit dalam merangkai huruf menjadi kata atau sebaliknya. Kalimat menjadi paragraf, lalu kesulitan dalam membaca dengan cepat. Yang ketiga adalah disgrafia. Disgrafia adalah ketidakmampuan belajar yang ditandai dengan kesulitan menulis dan keterampilan motorik halus lainnya, seperti tulisan tangan, ejaan, spasi, ukuran kata, canggung, atau cukup mengalami kesulitan dalam menggunakan alat tulis. Yang keempat adalah auditory processing disorder. Auditory processing disorder ini adalah ketidakmampuan belajar yang menyebabkan kesulitan memproses suara. Otak salah mengartikan informasi yang diterima oleh telinga. Umumnya, penderita mengalami kesulitan membedakan suara yang satu dengan suara yang lainnya, kesulitan mengikuti perintah suara maupun mengingat hal yang didengar. Lalu yang kelima itu ada language processing disorder. Language processing disorder ini adalah bagian dari gangguan pemrosesan pendengaran. Individu dengan LPD ini memiliki tantangan khusus dalam memproses bahasa lisan
dan didefinisikan oleh Learning Disabilities Association of America sebagai kesulitan melampirkan makna pada kelompok suara yang membentuk kata, kalimat, dan cerita. Seperti kesulitan dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya, mengerti pembicaraan atau yang disampaikan orang. Lalu yang keenam ada nonverbal learning disorder. Nonverbal learning disorder ini adalah ketidakmampuan untuk berbicara, tetapi sebenarnya mengacu pada kesulitan dalam memahami perilaku nonverbal dan isyarat yang diberikan oleh orang lain seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada, intonasi suara. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, itu ada visual perceptual atau visual motor deficit. Apa sih yang dimaksud visual perceptual? Yaitu kesulitan belajar dalam mengkoordinasi tangan sama mata ya. Umumnya kesulitan memegang instrumen kecil seperti pensil, gunting, dan aktivitas motorik halus lainnya. Bagaimana cara orang tua membantu mengatasi masalah belajar anak, Mbak? Oke. Cara orang tua dalam membantu anak dalam masa belajar itu ada beberapa. Yang pertama adalah pendampingan dengan ikut menemani anak belajar. Usahakan untuk hadir utuh tanpa distraksi. Contohnya adalah jangan juga kita sebagai orang tua ketika menemani anak itu sambil bekerja, sambil nonton televisi, atau nonton YouTube, menonton video, atau bermain gadget. Lalu yang kedua adalah berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog anak, psikiater anak, atau ahli perkembangan anak untuk pemeriksaan awal maupun terapi yang tepat bagi si anak. Lalu yang ketiga adalah bantuan belajar dari tutor, guru, atau anak diikutkan les untuk membantu anak belajar sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisinya.